itu jawaban yang itu pertanyaan yang sampai sekarang saya juga bingung jawabannya apa. Mungkin memang orang tua saya pengen saya menjadi dosen kali di UIN Syarif Hidayatullah kali. Karena kalau saja orang tua saya pengen saya menjadi dosen di IPB, nama saya mungkin Pertanian Bogor. Saya untuk kuliahnya dulu di UIN juga. Untuk fakultasnya ya fakultas yang dekat pintu masuk. Ya cari aja lah yang jelas bukan Kosatpam. S2-nya di IKI dan S3-nya di UIN juga. Kapan ya? Ini udah lama. Tahun berapa ya? Di KAFI angkatan 11 general dulu namanya reguler. Seangkatan dengan siapa ya masih ada di sini? Kamilki tahu ya? Kamilki, KEK, TK Arisman, tahu yang biasa ngajar media. Kemudian dulu sejak itu udah jarang aktif sih. Dulu ada Kak Unyil kecil, itu juga angkatan 11. Nah kalau di UIN dulu saya seangkatan dengan Kepsek kita. Tapi di sini posisinya beda, makomnya Kepsek. Baik, saya di sini sebenarnya bukan yang paling ahli di antara ustadz ustazah pastinya. Tapi saya mengajar di sini karena memang diminta untuk ngisi hari ini oleh Om Bagus langsung. Dengan materi apa katanya? Luar biasa ya, jamnya cepet boy. Masya Allah. Biasanya berbulan-bulan itu SC3, SC4 ini cepet. Ya. Semoga ini anugerah buat 18 dan gitu. Baik, mengenai hipnosis sendiri, salah satu core yang mau nggak mau harus dikuasai sampai akhir bahkan adalah mekanisme hipnosis. Yang apapun yang terjadi itu nggak boleh lupa. Karena kalau itu lupa, ya mau ngapain? Ibarat kata kita pengen belajar mengendalikan motor. Maka yang paling utama kita harus tahu yang mana yang namanya motor itu kan. Ya kalau itu udah nggak tahu kita mau ngapain? Nah begitu pula hipnosis. Sebelum kita melakukan proses hipnosis sendiri, kita harus tahu dulu mekanismenya kayak apa. Dan ini nggak ada toleransi, nggak ada dispensasi. Apapun yang terjadi, ini materi wajib dikuasai dengan sengelotok-ngelotoknya. Dan di antara ujian KAFI yang paling unik adalah ujian mekanisme hipnosis. Ujian lain presentasi, kemudian suasananya lebih cair, dan materi di KAFI ya mungkin sudah ngerasain ujian semester 1 ya. Materi ada yang dihafal tapi lebih banyak yang penting kita tahu adalah poinnya. Rata-rata seperti itu. Tapi mekanisme hipnosis ini apapun yang terjadi harus dihafal per kata. Bahkan tidak hanya per kata, setiap WTGA atau bagan di papan tulis harus bisa disampaikan dengan benar. Kalau ada yang bertanya ini buat apa sih Kak harus gitu banget? Karena di hipnosis ini kita mulai belajar bagaimana berbicara dengan sadar tapi sudah menjadi standar bawah sadar. Jadi setiap kata yang kita produksi harus kita sadar. Ginilah, kalau public speakingnya salah, paling apa sih? Malu dicengin, selesai kan? Kalau hipnosis kita ngaco, kita salah, apa yang terjadi? Kasihan anak orang kan yang menjadi klien kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau dia nggak suyat sih bodo amat. Udah belajar kan tentang suyat? Udah ya. Kalau dia nggak suyat ya sudahlah. Tapi kalau dia suyat bagaimana ya? Contoh, dulu pernah di angkatan atas ada pasien atau klien
Oh ya, belum saya kenalkan istilahnya. Jadi untuk yang melakukan hipnosis disebut sebagai hipnotis ya, atau terapis. Adapun untuk pasien itu beberapa sebutan. Yang pertama pastinya pasien, kemudian bisa juga disebut sebagai klien, kemudian biasa juga disebut sebagai subjek. Ada yang bertanya, kenapa sih nggak disebut sebagai objek? Nah, ini berlawanan dengan apa yang dipercayai di luar sana. Sehingga jangan heran, sudah dibahaskan kenapa di luar banyak yang menganggap bahwa yang namanya hipnosis terkait dengan jin, apalagi ya khodam dan lain-lain. Padahal nggak gitu. Ya kalau dibilang ada jinnya, kalau celana jeans mungkin mengajar punya pakai celana jeans, tapi kalau jin, apa yang saya sampaikan bahwa ketika seorang pasien berhasil kita hipnosis, siapa yang hebat? Pasien, ya, bukan kita. Dia adalah orang yang dianugerahi oleh Allah tingkat fokus yang baik atau bahkan tinggi. Bukan kita yang hebat. Tapi tetap saja biasanya memang nih yang kita sering lihat nih, ujian orang yang baru belajar adalah ketika kita bantu pasien, kalau dia dengan izin Allah sembuh, ujian yang paling pertama datang biasanya adalah sembuh sapa dulu, gua gitu loh. Nah, itu yang bisa muncul. Makanya kenapa disebut subjek? Karena sebenarnya yang memasuki kondisi trans ya dia, yang membantu, yang membuat gelombang otaknya berpindah juga dia dengan izin Allah. Kita ngapain kalau gitu? Yang ngebantu semua. Bukan kita yang sakti. Makanya kenapa disebut sebagai subjek. Ini yang perlu diketahui. Selanjutnya, dalam hipnosis ini kenapa perlu sadar? Sudah berkali-kali kejadian. Ada dalam praktek hipnosis ini, ada terapis atau hipnotis yang berkata-kata tanpa sadar dan tidak langsung diperbaiki. Jadi kita boleh salah berkata, boleh, tapi segera perbaiki kalau dalam hipnosis. Apa perbedaannya dengan public speaking? Kalau di public speaking kita salah, kita bisa ucapkan apa? Maksud saya, bisa saya ulangi. Bahkan kadang ada yang pakai kata maaf tuh, itu berendah banget. Tapi di hipnosis nggak boleh, hanya boleh kata saya ulangi. Itu berbeda dengan public speaking. Jadi nanti ujiannya gimana, Kak? Ujiannya kalau salah tidak langsung diperbaiki, hidup, silakan duduk. Ujiannya itu 3 kali kesempatan untuk materi. Jadi kalau sudah kesalahan yang ketiga, langsung hidup, silakan duduk. Bagaimana dengan public speakingnya? Tetapkah dilihat? Maaf, saya ulangi. Untuk 3 kali kesalahan itu untuk public speaking ya, maksud saya. Jadi 3 kali kesalahan public speaking langsung duduk, atau kalau materi sekali langsung duduk. Nah itu mohon diperhatikan baik-baik. Salah public speaking tuh kayak apa? Mukil di depan, garuk-garuk kepala, termasuk juga hipnotis atau terapis pasien klien itu nggak boleh ada tambahan kata si misalnya di depan. Ini paling sering. Baiklah, di sini kita membantu si pasien 1, si terapis 2, si pasien akan 5. Bagaimana kalau sang? Sama aja. Ini kan bukan kancil, nggak seperti sang ya. Apa sih kasus-kasus yang pernah terjadi? Di antaranya yang saya ingat, ada terapis menyatakan kepada kliennya, ya seperti biasa suruh relax ya, tarik nafas, hembuskan, tenang. Lalu dia minta pasien ini untuk relax. Apa kata-katanya? Baik,
Rasakan seluruh tubuh Anda rileks, nyaman, otot-otot, syaraf-syaraf nyaman dan rileks, termasuk organ dalam seperti jantung dan paru-paru juga rileks dan berhenti bekerja. Ya sudah, dia langsung genjang-genjang itu pasiennya. Mana suyat lagi, kalau nggak suyat bodo amat lah ya. Ya suyat. Nah itu pernah kejadian. Bahkan yang pernah saya saksikan langsung depan mata adalah ketika kita praktek hipnosis, biasa bikin kelompok tuh, minimal 3 orang lah satu kelompok. Ada pasien, ada terapis, satu lagi jadi penilik. Yang boleh buka skrip hanyalah penilik. Waktu itu saya lagi jadi penilik. Kemudian pasiennya waktu itu adalah Kamilki dan terapisnya adalah kawan saya yang lain. Apa yang diucapkan oleh terapis? Baik Kamilki, terus sekali tarik nafas, hembuskan, terus sekali, terus hembuskan, terus sekali, terus hembuskan, ya, terus hembuskan. Saya colek itu terapisnya. Tarik, suruh tarik. Hah, tarik. Tangan Kamilki ditarik. Apa yang terjadi? Kamilki itu sweatnya levelnya tinggi. Nanti untuk level belum diajarkan ya. Levelnya tinggi. Apa yang terjadi? Sweat adalah orang yang fokusnya tinggi untuk saat ini itu dulu yang dipahami. Itu adalah orang-orang yang memang Allah berikan anugerah. Kenapa? Mungkin macam hal yang tidak pernah memikirkan hal-hal aneh, ibadahnya baik dan lain-lain. Tapi bukan berarti orang yang tidak fokusnya tinggi, bukan berarti semuanya ibadahnya pasti jelek ya. Kan begitu maksud saya. Nah orang yang suka kayak Kamilki disuruh tarik, barulah mukanya mulai segar. Apa? Sebelumnya udah mulai pucat, bahkan kakinya saya pegang udah dingin. Dan ketika selesai praktek waktu itu, apa yang terjadi? Kamilki bilang, saya udah pasrah loh kalau itu lewat tadi. Udah berasa nyesek banget soalnya. Nah ini yang perlu kita hindari. Jadi kalau salah boleh, tapi segera perbaiki. Dan apalagi yang perlu diperhatikan, tentu saja berbahagialah yang waktu materi public speaking fokus. Bahkan semua materi kafe akan terkait dengan hipnosis ini. Kenapa? Nggak lucu kita melakukan hipnosis, vokalnya nggak pas. Contoh, fokus pada suara saya. Fokus pada suara saya. Mau meliding juga pakai vokal full. Baik, perhatian. Ini mau ngapain ya? Dekorasi. Bahkan juga tidak hanya sampai situ, kita sudah belajar kan vokal itu ada berapa? Besarnya 3 dulu, ada berapa aja? Full, terus, dan itu ada atas, bawah, tengah kan? Ada tahu lah ya. Itu dimainkan. Kita tahu 1/4 misalnya, kita dalam hipnosis akan banyak menggunakan vokal 1/4, tapi tentu saja dengan permainan vokalnya. Udah belajar kan ya? Udahlah. Ya, 1/4 full ya gimana tuh? 1/4 atas maksud saya. Ya Allah. Itu loh yang banyak di mana? Kereta yang bisa, kereta stasiun itu full. Akan bioskop masuk, pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis sekarang masuk melalui jendela. Ada tengah? Ya seperti biasa, nggak sampai berbisik, tapi cukup nadanya rendah. Contohnya ya seperti ini 1/4 tengah. Ada lagi 1/4 bawah. Kayak apa? Itu kayak orang yang lirik memohon.
tolonglah, saya mohon. Nanti begitu pula dalam praktek hipnosis, kan udah belajar nada bertangga ya. Jadi nggak bisa misalnya saya hitung dari 3 sampai 1. Pada hitungan 1 Anda akan merasakan nyaman dan rileks. Misalnya 3 rasakan nyaman, 2 lebih nyaman, apa bedanya? 1 sangat nyaman. Di situ permainkan. 3 rasakan nyaman, rasakan rileks, rasakan tenang, rasakan bahagia. 2 rasakan Anda lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, lebih tenang lagi. Dan 1 rasakan Anda sangat nyaman, sangat rileks. Bedakan. Belum lagi cara bangunin. Kalau baik 3 bangun, buka mata, kira-kira bangun ya? Tapi kalau teriak salah juga. 3 bangun. Jangan. Gitu pula ketika wawancara, bagaimana kita bisa menggali informasi dari pasien? Harus tahu apa masalahnya. Kalau enggak, ngapain? Gini ya. Kalau sekedar cetek bikin orang tidur, ini 1 pertemuan selesai. Pertanyaannya setelah cetek orang tidur, mau ngapain? Kalau nggak tahu masalahnya, kita mau ngapain? Nah, masih ingat awal-awal kita belajar simpati? Jangan sampai kita mau menggali masalah pasien kita, yang ada kayak interogasi maling ayam. Nama siapa? Nama? Mesti kita apa? Kira-kira dia akan terbuka? Tulisannya tidak. Bahkan dari kenalan, gimana dulu diajarkan kenalan waktu simpati? Ya, berkenalan gimana? Supaya dia mau menyebut namanya. Sapa, terus senyum. Dan kita juga kenalin lah diri kita, bukan? Anda siapa? Itu yang tolong diperhatikan ya. Jadi mulai sekarang, apa yang harus Anda lakukan? Tenang aja. Seingat saya sudah ada catatannya sebenarnya. Cuma setelah ini nanti kalau mau tetap mencatat pun silahkan aja. Yang penting adalah Anda kuasai baik-baik perkata dan per garis di bagan yang ada di papan tulis. Untuk saat ini kita belum sampai sini, sampai nada belum. Tapi setidaknya yang harus sudah dikuasai adalah kata-katanya, karena kita baru mau masuk mekanisme. Tenang aja dulu. Ini baru prolog, kedepannya harus ngapain. Dan jangan heran di kelas hipnosis ini amat sangat banyak ujian. Mulai dari ujian di kafe, tentu saja mekanisme bakal ujian biasanya. Lalu cek fokus. Kalau udah fixed husband scale, makanya yang masih hutang Asmaul Husna segera insya Allah. Dan sampai numpuk lah itu apalagi selain ujian kafe biasanya, mohon maaf bukan nyumpahin lo ya, biasanya ujian kehidupan juga numpuk. Karena kita kan niatnya mau bantu orang ya. Ibarat kata ada orang tenggelam nih. Sebelum bisa kita bantu orang yang mau tenggelam, ya kita harus bisa berenang dong. Jadi ya, biasanya sebelum kita bantu orang kadang muncul entah masalah pada diri kita, keluarga, lingkungan terdekat, ya biasa. Ini bukan nyumpahin, tenang aja. Cuma bercerita pengalaman yang udah dikasih. Baik. Kemudian tentu saja apa yang harus saya sampaikan hari ini adalah mekanisme hipnosis. Jadi ketika nanti maju ujian, gak usah prolog lagi, perkenalan gak usah ya, langsung aja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang
Bagus. Ya, mekanisme hipnosis. Bisa hipnosis pastikan benar ya. Termasuk nanti panah. Arah panah jangan sampai salah. Panah yang putus-putus jangan sampai jadi lurus ataupun sebaliknya. Jadi apa yang pertama kali kita tulis? Ya, itu mekanisme hipnosis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme hipnosis. Oke. Kemudian apa yang kita ucapkan? Mekanisme hipnosis diawali dengan langkah yang disebut pra-induction, atau kalau Inggrisnya pre-induction. Nah, pra-induction lalu diapain? Ya tulis. Ya tulis. Tulisan nggak perlu terlalu bagus. Ini bukan lagi latihan kaligrafi, tapi bukan berarti saking cakar ayamnya nggak kebaca juga. Ya standar lah. Ya. Setelah menulis sesuatu, biasanya kata berikutnya adalah penjelasan dari sesuatu itu. Lanjut. Pre-induction adalah langkah awal atau tahapan awal untuk mengenal karakter atau kepribadian klien, terutama kondisi dan permasalahan yang sebenarnya dialami klien. Itulah yang disebut dengan kondisi awal atau perilaku awal. Apa yang dilakukan? Ya tulis. Perilaku awal. Oke. Ya nanti ada bagiannya di share juga biasanya. Tapi itu bukan urusan saya nge-share. Urusan wali kelas atau asisten Anda. Iya Pak. Lanjut. Nah, berikutnya seperti biasa. Setelah menjelaskan suatu, kalau masih ada penjelasannya, dijelaskan. Kalau ada langkah-langkahnya, itu jelaskan. Nah, berikutnya yang kita jelaskan apa langkah-langkahnya. Dalam pre-induction ada dua langkah besar. Langkah besar yang pertama adalah wawancara. Nah, di sini kita tulis langsung wawancara. Seperti biasa, setelah sebut, jelaskan. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wawancara yang disengaja atau terancam. Yang kedua adalah wawancara yang terselubung. Terus, ya sudah satu pasti yang kedua. Langkah besar yang kedua adalah cek fokus. Nah, seperti biasa, langsung tulis. Tes atau cek fokus. Waduh. Seperti biasa, setelah tulis ngapain? Jelasin lagi. Cek fokus adalah, pasti udah begitu. Cek fokus adalah tes yang dilakukan oleh terapis kepada klien untuk memahami apakah klien mampu mengalami speed trance. Bisa trance gimana? Cek. Oke. Jalan. Ya inilah hipnosis, banyak istilah baru, jadi maklumin aja Terus, oh ya, Suyat itu nama lainnya adalah tekon ya kalau di kafe. Cek fokus adalah tes yang dilakukan oleh terapis kepada klien untuk memahami apakah klien
mampu mengalami speed trans atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menentukan pola induction yang sesuai. Setelah terapis memahami klien, barulah terapis memulai membantu klien untuk memindahkan gelombang otak yang bermula berada pada gelombang otak beta. Tulis beta B aja tulis. Oh, beta kepanjangan udah pikir. Yang bermula pada gelombang otak beta menuju gelombang otak alfa. Berarti ngapain? Ya tulis tuh. Menuju, berarti panahnya kemana kira-kira? Bawah. Boleh alfa A biasa atau mau lambang alfa silahkan lah. Kalau susah kalau ini udah pakai. Oke. Kalau dilingkari boleh nggak kak? Boleh aja. Yang penting jangan aneh-aneh. Kalau dilingkari begini boleh nggak kak? Boleh. Yang penting harapannya jangan salah ya. Kalau ini harapannya langsung ke atas, langsung silakan duduk itu. Yes. Inilah yang disebut dengan induction. Nah, berarti tulis lagi. Di mana nulisnya kak? Di situ. Induction. Berarti biasa setelah nulis ngapain? Jelaskan. Induction adalah langkah kedua dalam proses hipnosis, di mana terapis membantu klien untuk masuk dalam kondisi hipnoidal. Bisa di mana lagi? Hipnoidal. Biasa. Di sebelah banyak banget ini. Iya, enak. Yaitu kondisi ngantuk atau rileks. Dan berpindah gelombang otaknya dari beta menuju alfa dengan cara melakukan komunikasi persuasif dengan berakhir pada kondisi klien menutup mata. Tolong bahasa diingat baik-baik ya. Gelombang otak bukan otak. Nggak pernah ada yang maju di sini. Terapis membantu klien untuk memindahkan otaknya. Itu pernah kejadian sih ya. Malamnya diikuti. Oke. Kemudian kalau ada pembagiannya masuk ke pembagian. Di dalam langkah induction terdiri dari dua model. Model yang pertama adalah tradisional induction. Tulis. Tradisional induction adalah induction yang menggunakan gaya-gaya atau pola lama atau menggunakan simbol-simbol dan menggunakan alat bantu seperti bandul, pendulum, dupa, kemenyan, dan juga termasuk menggunakan doa-doa dan ruqyah. Jadi inilah dia sebenarnya ruqyah, bahkan dukun sekalipun itu kadang tanpa sadar melakukan proses hipnosis, tetapi gayanya adalah gaya tradisional. Tapi tenang saja, kita di sini nggak diarahkan jadi dukun kok, tenang aja. Bagus, gak pengen kita jadi dukun lagi. Oke, itu tadi untuk yang tradisional. Kemudian model kedua adalah Western induction atau modern induction. Berarti tulis. Ya, Western atau modern induction. Biasa adalah induction yang menggunakan kata-kata persuasif. Lalu di KAMPI kita menggunakan model Western induction atau
modern induction. Meskipun bukan berarti nanti nggak diajarin ya. Tradisional tapi bukan untuk pakai dupa dan kemenyan sih, biasanya paling pendulum. Lanjut. Saya kecepatan nggak ngomong? Sabar, ntar biasanya dibagikan teksnya sih. Tapi nggak tahu itu tergantung seberapa inginnya wali kelas atau asisten Anda untuk bagikan itu sih. Sepertinya ya. Lanjut. Setelah melakukan tahapan induction, di mana klien berada pada gelombang otak alfa atau kondisi hipnoidal. Ini kadang kebalik tuh, saya bilang hipnoidal ya. Langkah selanjutnya adalah terapis membantu klien untuk berpindah gelombang otaknya dari alfa menuju ke theta. Nah, ingat ngomong ya, hal inilah yang disebut dengan deepening. Nah, kelihatan punya nah, seperti biasa ya, betul, deepening adalah komunikasi persuasif yang dilakukan terapis kepada klien untuk membantu klien berpindah gelombang otaknya dari gelombang otak alfa menuju gelombang otak theta, atau dari fokus pikir menjelang satu ke fokus pikir satu. Fokus satu menjelang satu menuju fokus pikir satu, di mana klien akan memasuki kondisi hipnotik. Kalau tadi hipnoidal, ini hipnotik, yaitu tertidur tapi klien masih mampu mendengarkan instruksi dari terapis. Nah, dengan kata lain kita tulis bahwa di sini klien fokus pada pendengaran. Fokus pada pendengaran. Tulis sambung nggak apa-apa, yang penting masih bisa agak-agak kebaca juga. Fokus pada pendengaran. Nah, lanjut. Untuk memastikan apakah klien berhasil memasuki kondisi hipnotik atau gelombang otak theta, maka perlu dilakukan tes yang dinamakan depth level test. Depth level test, disingkat DLT dulu. Biasanya penguji masih mengizinkan kalau kita langsung tulis DLT aja. Yang penting bacanya yang benar ya. Depth level test. Bukan deep. Kalau deep kan E-nya 2. Kalau dulu, alumni dulu masih sering menggunakan istilah lama, yaitu Deep Trance Level Test, DTLT. Jadi kalau ketemu alumni tahun jebot, alumni lama, dia ngomongin DTLT, yang dia maksudkan di sini adalah DLT. Ini sama aja, cuma istilahnya sekarang Deep Level Test. Udah gitu doang. Tapi kalau alumni lama dia biasanya nyebutnya DTLT, Deep Trance Level Test. Yang kita gunakan sekarang istilah tuh DLT, Depth Level Test ya. Seperti biasa. Depth Level Test adalah tes yang dilakukan terapis kepada klien untuk memastikan apakah klien sudah berada pada kondisi hipnotik atau belum. Apabila setelah tes klien sudah berada pada kondisi hipnotik atau gelombang otak theta, maka mekanisme dilanjutkan dengan tahap programming.
Nah, berarti jawabannya ada dua ya. Kalau nggak yes ya no. Kalau sudah gimana? Ya tulis aja yes dulu gitu. Jadi kalau dia sudah bagaimana? Maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya atau tahapan berikutnya yaitu programming. Nah, kemana garisnya? Bawah. Kan yes apaan? Yes sudah theta. Bukan yes apaan. Nah, kalau dia sudah theta, lanjutkan dengan apa? Dengan programming. Terus di sini ada garis tambahan ke atas. Mohon diperhatikan. Ini yang sering miss, garis kecil. Ini yang sering miss. Kak, itu maksudnya apa? Kok programming ke arah deepening? Sebenarnya bukan. Programming ke arah alpha dan delta. Karena selama programming, kadang pasien itu tidak benar-benar diteta, kadang sedikit mundur ke arah alpha. Jadi alpha dalam dan kadang theta luar. Jadi nggak benar-benar selalu di theta deep. Makanya arah panahnya sih. Kalau diperhatikan itu sudah berapa korban itu langsung duduk gara-gara ini kelemahan. Panah kecil ya. Dan arahnya tolong dilihat yang benar, arah panahnya, ujung panahnya. Kak, gimana kalau cuma garis nggak ada ujung panahnya? Itu sama. Dianggap kesalahan dalam materi itu, bukan public speaking. Panahnya pastikan arahnya benar ya. Karena kesalahan sering juga di arah panah atau bahkan panah tambah ujungnya. Oke. Akan tetapi apabila setelah dilakukan tes ternyata klien belum berhasil memasuki kondisi hipnotik, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan looping. Di sini ada yes, ada oh no, ngapain? Melakukan looping. Double O. Itu dia. Jangan sampai ngapus pakai tangan ya. Itu salah public speaking satu tuh. Ingat, nyawanya cuma 2, yang ketiga duduk tuh kalau public speaking. Kalau materi cuma 1. Nggak ada tempat. Gue pula. Nah, oke. Terus dari looping panahnya kemana? Ke arah induction ya. Kok ada panah ke arah induction, Kak? Karena nanti terkait dengan penjelasan looping. Jangan sampai arahnya ke pra-induction. Itu salah. Arahnya ke arah induction nih guys. Lihat ya. Seperti biasa, setelah nulis looping adalah mengulang kembali proses induction dan deepening. Oke, ulang lagi tuh. Jadi kalau dia belum diteta, setelah kita tes, diulang. Gitu ya. Looping adalah mengulang kembali proses induction dan deepening dengan bahasa atau komunikasi yang lebih persuasif. Setelah itu dilakukan kembali depth level test. Jadi lanjut. Dan tadi belum nih theta, looping, dari induction lagi deepening, DLT lagi. Nah, apabila masih belum berhasil lagi, maka dilakukan looping kembali. Belum, looping lagi. Di mana looping dilakukan maksimal 3 kali. Tolong ingat baik-baik tuh. Kalau akhirnya klien berhasil memasuki kondisi hipnotik, barulah dilakukan programming tadi ya. Jika looping sudah dilakukan sampai 3 kali, tetapi klien belum juga berhasil memasuki kondisi hipnotik, belum diteta tuh, ya, maka terapis memiliki 2 pilihan. Kalau ingat nih 2 pilihannya. Yang pertama, meminta klien untuk datang di lain hari. Disuruh pulang, atau datang lagi besok, lusa, kapan deh. Yang kedua, terapis melanjutkan mekanisme hipnosis meskipun klien belum berada dalam gelombang otak theta.
dengan syarat klien menutup mata. Jadi udah merem lah, dengerin aja udah. Nah, jadi belum di theta, looping, induction, deepening, delta, belum lagi looping lagi, terus sampai maksimal 3 kali. Kalau belum juga ngapain? Udah serah mau ngapain. Yang pertama opsinya adalah suruh dia pulang, balik lagi di kesempatan lainnya. Yang kedua, udah lanjutin aja, suruh dia tutup mata, lanjutkan proses hipnosis. Dua itu ya. Nah, tadi kita sudah ngomong sampai programming. Artinya seperti biasa, programming adalah rangkaian trik, cara, atau ritual khusus untuk membantu pasien mengatasi problem-problem yang dialaminya. Biasanya berupa naskah atau langkah-langkah visualisasi, baik yang sudah baku ataupun merupakan kreativitas orang terapis berdasarkan pengalamannya. Sebaik-baiknya programming adalah yang berlandaskan kepada Al-Quran atau hadis. Ingat, berlandaskan bukan berarti kita yang jadi rupiah di situ juga, bukan bacain Al-Baqarah gitu kan, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, berikutnya perlu diperhatikan berarti selama melakukan proses atau mekanisme hipnosis ini, terapis perlu menjaga komunikasi dengan klien agar klien tidak berpindah gelombang otaknya menuju gelombang otak delta. Nah, ingat ini putus-putus, artinya jangan justru dia ke delta. Saya dulu jujur aja waktu ujian hipnosis nggak lulus, maju lagi untuk kedua kalinya gara-gara ini garis saya buat lurus. Dari awal udah lancar, nggak ada kesalahan satupun. Di sini tahu-tahu lurus. Hidup, silakan duduk. Ya, ingat tuh, mana garis lurus, mana putus-putus. Hal ini disebut stay tune. Stay tune kemana? Ya, ke theta. Jaga ini ya, supaya untuk menjaga dia tetap berada di gelombang otak theta. Oke. Pada gelombang otak delta, klien berada dalam fokus 0 atau pendengaran tidak berfungsi lagi. Ini kita tulis 0 fokus atau fokus 0. Fokus 0. Pendengaran tidak berfungsi. Langkah terakhir, biasanya kalau udah sampai sini nih, udah lega banget. Langkah terakhir dari proses hipnosis adalah termination. Tapi tolong hati-hati meskipun udah menjelang akhir tetap tenang. Karena dulu pernah ada tuh ujian dia, berawal keren sampai akhir, langkah terakhir adalah terminator. Itu pernah kejadian ya. Langkah terakhir adalah termination. Termination berarti kita kasih panah seperti biasa ke atas. Nah, terlalu besar nih. Ini kita lihat sedikit ya, nah, biar enak panahnya. Kemana? Ya ke atas. Sebut termination. Tulislah kok paham. Ingat panahnya? Jangan balik tuh. Ke atas. Seperti biasa kalau udah nulis,
Termination adalah langkah terakhir dalam mekanisme hipnosis untuk mengembalikan atau membangunkan klien dari kondisi theta berangsur-angsur ke alfa dan beta dengan menggunakan kata-kata persuasif yang dibumbui dengan motivasi, terutama untuk kesehatan. Ingat, kata kuncinya kesehatan. Makanya biasa kalau di kami suruh bangun sehat kan, segar. Kesehatan, ibadah, semangat hidup, percaya diri, atau sesuai dengan tujuan programming yang telah disampaikan agar klien terbangun dalam kondisi beta dengan membawa kondisi baru atau perilaku baru. Kondisi baru atau perilaku baru. Berhasil menjelaskan seperti itu, dan ini sudah tertulis semua di papan tulis. Anda lulus. Gampang kan ya? Ingat, proses ujiannya di sini kita berlatih. Jujur, saya termasuk Milky dan juga pengajar lain benar-benar berlatih dalam proses hipnosis itu. Jangan sampai kita salah berbicara di sini waktu ujian ini. Karena standarnya adalah kalau itu kesalahan public speaking, 2 kali kesempatan, yang ketiga kali langsung duduk. Tapi materi sekali duduk. Apakah ini ketinggalan programming atau panahnya menghilang, ya? Apalagi gitu. Ini garis putus-putus jadi lurus, atau panah yang harusnya ke atas malah ke bawah. Kalau kayak tadi memindahkan otaknya bukan otak. Itu. Nanti itu asistennya akan membagikan atau tidak. Kalau yang dibagikan itu harusnya sudah ada yang diketik ya kata-katanya, dan juga bagannya sudah digambar menggunakan atau apa, PowerPoint atau Word. Ya, lihat baik-baik panahnya. Kalau ada nggak kelihatan jelas panahnya ngarah kemana, tanya aja sekarang. Ya, yes itu ke theta. Iya. Itu panah Nyambung ke bawah, nyambung sampai theta. Sampai Karena yesnya yes apa? Yes theta kan tadi. iya, theta. Kalau sudah dilakukan DLT dan ternyata pasien sudah berada pada kondisi gelombang otak theta, maka bukan dengan profek. Ya. Berarti yang programnya itu tanda tangannya dengan garis antara A sama T. Betul. Cuma karena ada di pening di situ nggak mungkin digeser, ya sudah. Jadi sebenarnya bukan program ini panahnya ke arah di pening, tapi garis tengah-tengah antara alfa dan theta. Ya, Di peningnya di atasnya. bisa aja. Nah kadang ya tergantung penguji yang sakit banget, itu wah harus di situ ya, selamat menikmati. Sebenarnya sih nggak masalah yang di atas. Cuma kalau penguji yang enggak dari angkatan dulu di situ ya, selamat menikmati. Ini ujian lain ya, entah public speaking atau belum mungkin ujian semester 1. Kita nggak semuanya harus dihafal kan, ini nggak ada cerita. Dan karena ini bukan Al-Quran ya, selamat menikmati. Al-Quran lebih enak dihafal ya. Tapi yang ada semuanya. Sekali. Ya. Tadi kan termination itu definisinya mengarahkan dari pasien dari kondisi alfa ke beta ya, kalau nggak salah dalam definisi dari Theta berangsur-angsur menuju alfa dan beta. Nah itulah kenapa termination itu jangan bentuknya shock. Nanti kita bilang, woi bangun. Itu nggak boleh. Anda bisa bilang, karena itu shock. Berarti dari theta langsung ke Gradasi ya. harus bergradasi. Ada lagi? Kalau mau tanya, Ya, silakan. itu kan tadi dari bentar, ini kan dari theta, terus dari theta itu kan ada opening, Ya, bawah. terus ada deepening. Di pening. Berarti kan itu tuh kalau dari deepening itu lanjut kalau dia yes. Bukan. Ini, yang ini. Ya, Kenapa?
itu kurang paham saya penjelasannya. Jadi programming ini sebenarnya tidak ada di teks, jangan disebutkan daripada nambah-nambah kerjaan Anda. Programming ini garisnya bukan ke dikening sebenarnya, tapi ke garis antara alfa dan theta. Kenapa? Karena dalam proses programming sendiri, kadang pasien itu nggak benar-benar selalu benar-benar di theta. Kadang-kadang dia theta terus mundur ke alfa, tapi alfa tip, alfa dalam, lalu balik lagi ke theta, mundur lagi ke alfa, kadang begitu. Gampang otak. Ya, silakan. Harus di tengah ya. Iya, jangan terlalu ke kiri. Betul. Ada lagi? Sudah? Habis ini ujian langsung. PR-nya ngapalin. Jadi begini, mohon diingat, kalau di awal-awal hipnosis ini amat sangat banyak hafalan, maka jangan sampai numpuk, paling yang reguler. Nah, dulu di angkatan 15 pernah hampir bubar tuh angkatan gara-gara semuanya nunda ujian. Saya ingat, kenapa bisa tahu? Karena wali kelasnya saya. Om Agus menyampaikan dalam waktu 2 minggu 3 ujian harus selesai semua. 1 nggak lulus angkatan bubar. Apa itu? Asmaul Husna, mekanisme, dan terakhir cek fokus. 1 nggak lulus angkatan bubar. Dulu pernah kejadian. Jadi apalagi yang general ya, tolong jangan neko-neko lah di semester hipnosis. Udah banyak kejadian. Dulu di angkatan saya, jujur aja, curhat dikit boleh ya. Dulu di angkatan saya, kalau sekarang kan nggak masuk resume berapa lama? Dulu saking di pushnya itu semester hipnosis, 7 halaman itu bukan buat yang nggak masuk, itu buat yang telat. Dengan kata lain, yang nggak masuk jauh lebih banyak. Apalagi kalau dia nggak masuk tanpa keterangan sama sekali, lebih banyak. Makanya saya ingat ada angkatan saya dulu namanya Ajis. Dia curhat, "Bang, gue turun angkatan aja kali ya." "Kenapa?" "Resume 100 halaman, gue nulis apa? Catatan gue aja nggak nyampe 100," kata dia. Ya lebih banyak. Angkatan 13 pernah, karena banyak yang nggak masuk. Akhirnya Om bilang, yang hari ini hadir inilah yang saya akui sebagai angkatan 13. 14 turun angkatan awal hipnosis, ya sudahlah. 16 sampai sekarang masih bergabung sama 17. Karena waktu pulum, dia umum sepi mulu. 3 kali pulum sepi, ya sudah wassalam. Jadi ya, tolonglah. Kalau di tempat lain mungkin kalau udah senior ya makin nyantai di kelas, di kafe. Jangan harap. Ya. Pasien yang sangat diperhatikan ini terus melihat kok dana saya bisa bukan Kemungkinan terapisnya nggak beres. Di mana? Bisa di mana? Last station misalnya, programming disampaikan dengan cara yang nggak tepat, tindakannya ngaco, DLT nggak dinormalkan lagi. DLT kan dicek, setelah dicek ya normalin lagi misalnya. Atau bahkan langkah paling akhir termination nggak beres. Makanya kalau udah selesai melakukan hipnosis tuh misalnya udah bangun, jangan langsung hore tinggal, enggak. Sehat, terus sehat, segar. Apa yang Anda rasa, jangan pusing kan? Oh pasti pusing dong, masa iya gak pusing? Itu jangan sampai kamu lakukan. Tapi kalau ingat, kalau nanti ujian hipnosis, yang mana ujian hipnosis kita ujian paling akhirnya terdiri dari 2 teori dan praktek, kamu bisa gitu. Ada yang pasiennya sengaja dikondisikan dulu, kesurupan lah, apalah, jadi macan lah, jadi gorila, apalah. Atau bahkan lagi kita melakukan proses terapi digangguin, "Woi, jangan pegang-pegang, itu masih normal." Nah, mereka terlalu banyak menyentuh pasien misalnya, meskipun itu satu gender, kadang-kadang bisa diganggu gitu. "Pegang-pegang, itu masih normal nggak?" Kadang nggak bisa gitu. Atau bahkan meskipun sudah selesai,
Karena biasanya di ujian hipnosis di akhir itu dikasih 1 kali kesempatan untuk kita yang ujian ini untuk benerin kalau dia nggak beres, kalau pasien kita nggak beres. Ada sengaja diselin. Penguji bilang pusing kan? Ya pasti pusing dong. Nggak pusing beneran. Nah, selamat menikmati, beresin. Itu untuk durasinya Durasi berapa lama ini full? Durasi ujian atau durasi melakukan hipnosis? Tergantung kebutuhan, tergantung waktu yang kita miliki, semuanya bisa disesuaikan. Contoh programming, tidak selamanya programming itu kita benar-benar hanya menggunakan satu program untuk satu permasalahan pasien. Kadang kita bahkan perlu melakukan 2 program. Kalau sudah begitu, lebih lama. Pak, mungkin yang berbeda itu ya jadi setelah di pidana mungkin karena terburu-buru kan ya Macam-macam. Contoh, dia lupa, hitungan gak beres. Dalam hipnosis ini harus sadar kita lagi ngitung maju atau mundur. Nanti ada yang hitungannya maju, ada yang hitungannya mundur. Nantilah itu, yang mana yang hitungannya maju, mana mundur nanti. Jangan sampai, contoh, baik saya akan menghitung mundur dari 10 sampai 1. Pada hitungan ke 1 nanti Anda akan blablabla. Baik, saya mulai hitung 10, 9, dan 10-nya diisi 10 bla 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 bla. 9 bla bla bla. 8 bla bla bla. 9. Nah, atau harusnya maju. Baik, saya akan menghitung dari, gak usah disebut hitung maju mah gak usah disebut majunya. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga nanti Anda akan nanti kan. Baiknya disebut nanti ya, karena kalau enggak biasanya ada sulit yang terlalu cepat. Belum disebut dia sudah rasakan. Jadi sebut aja pada hitungan ketiga nanti Anda akan bla. Nanti tadi ngomongnya hitung, nggak mundur. Jangan sampai 3 loh. Betul. Hitungan yang nggak kelar-kelar itu pasien tertentu bisa masih ada? Ya. 2 tahun sebelum saya masuk KAPI, teman saya menceritakan pengalaman dia dengan KAPI. Dia menceritakan ketika dia dihipnotis dengan detail. Jadi saya akhirnya tahu, oh nanti akan dihipnotis sama Om Bagus, nanti ada balon udara. Akhirnya ketika terjadinya cek fokus saya ya, Om Bagus menginstruksikan ternyata balon yang dimaksud itu balon yang banyak. Tapi karena dulu teman saya menceritakan balon udara, jadi pada saat itu bayangan saya sudah balon udara, kalau saya udah naik. Tapi tiba-tiba Om Bagus bilang, sekarang balon-balon yang banyak itu kok berubah gitu. Nah itu ketika itu kira-kira gelombang otak saya di sebelah mana? Induction? Oke. Itu sudah induction kah? Sudah di pening loh. Kita masih di. Ini baru cek. Bisakah langsung ke TK? Bisa. Bahkan kadang kalau orangnya sudah kita kenal ini bisa kita skip induction di pening langsung kita masuk program. Kalau udah kenal, tapi jangan coba-coba lakukan itu di ujian. Lama kotaknya di mana? Bisa masih di beta, bisa di alpha, bisa di theta. Karena tidak bisa kita pastikan dalam programming pun bahkan dia benar-benar selalu di theta. Yang tadi saya bisa bilang kan bisa mundur selalu. Tuh. Cuma memang tolong diingat nih, nanti dalam hipnosis ini amat sangat banyak skrip. Kecuali skrip ini, mekanisme hipnosis yang lain tidak perlu benar-benar 100% dihafal. Jadi skripnya diapain? Minimal tahu langkah-langkahnya. Ini teknik buat apa? Buat orang yang kayak gimana, pasien yang kayak gimana dikasih teknik ini. Ini teknik induction di pening, apakah yang DLT ataukah program, teknik apa ini? Kemudian apalagi langkah-langkahnya, pertama apa, lalu apa, dan yang perlu diketahui juga adalah do and don't. Apa yang harus ada di sini?
apa yang justru jangan sampai kita ucapkan di situ. Contoh, kalau tadi ya, cek fokus tuh, pakai balon udara. Kita sudah wawancara, sudah tahu dia fobia ketinggian. Kalau ketika naik pakai balon udara, kita bilang, balonnya naik dengan sangat cepat. Terus, baik sekarang, Anda sudah di atas, lihatlah ke bawah. Tapi biasanya meskipun dia fobia ketinggian pun ada caranya sebenarnya kita bisa tetap melakukan tadi cek fokus berupaya tadi balon udara. Namanya bukan balon udara, namanya apa nanti lah, belum. Ada caranya karena dalam setiap teknik ini ada yang namanya locking, kata-kata kuncian tertentu yang justru itu jangan sampai nggak ada. Bahkan lockingan bisa ditambah kalau pasiennya berada pada kondisi tertentu atau pasiennya ini merupakan jenis tertentu. Ya nantilah, baru mekanisme. Nanti di breakdown satu-satu. Ada lagi? Dah. Yang perlu Anda ingat adalah pertama, khusus untuk skrip yang ini, mekanisme hipnosis wajib hafal 100%. Kalau skrip lain enggak. Anda nggak perlu menjadi hafiz skrip, tenang. Hanya khusus mekanisme aja. Skrip plus nih bagannya ya. Karena ingat, lancar ngomong, di sininya bagannya ada yang kurang atau salah, sama gitu. Ya. Tidak diberikan waktu pasti, tapi kalau udah kelamaan menguji BP, udah suruh duduk di kursi. Induction adalah aduk masih begitu. Lagi? Ya. Tadi Prof menjelaskan dari induction, combination semuanya ada definisinya Prof. Ya. Tapi di awal di judul mekanisme hipnosis Prof nggak kasih definisi. Apakah kita nggak usah kasih definisi di Enggak, sebenarnya kalau mau dikasih definisi adalah mekanisme hipnosis, yaitu tata cara melakukan hipnosis. Kita boleh disebut mekanisme hipnosis atau tata cara melakukan hipnosis. Lagi? Ya. Di bagian programming setelah pasien masuk ke kondisi beta, Ya. yes dari yes berarti ada di kondisi beta, Ya. kemudian kita melakukan programming. Betul. Di programming ini kita menanamkan atau menyampaikan motivasi tadi yang sesuai dengan tujuan dari hipnosis tersebut. Dimana nanti pada akhirnya itu akan sampai kepada kondisi kondisi beta. Ya. Setelah termination. Dan itu terakhirnya berarti di termination di beta. Ya. Cuma di sini dengan diharapkan membawa Dan dari di sini adalah jangan sampai kita masuk ke data itu. bukan kitanya, ya kitanya juga sih kalau kita nah ini pasiennya jangan sampai masuk kondisi delta. Dan satu hal yang perlu saya note, kitanya juga ya nggak faedah, belatin dah. Ini tetap putus-putus ya. Cuma perlu diingat baik-baik, terutama yang sulit ya, yang fokusnya tinggi, yang biasanya gampang kena. Belajar kita kalau melakukan hipnosis kita oke, ada rasa-rasa ikut, cuma jangan beneran 100% ikut. Jangan sampai dia mulai jerit, kita ikutan jerit, terus yang menangani dia siapa? Yang sulit dan nggak ngolok ya kayak gitu. Kalau nggak ngelocking ya? Ngeblok. Dan ya mulai buka-buka lagi juga catatan semester public speakingnya. Dari semester awal bahkan simpati itu gimana caranya. Besok wawancara nggak tahu simpati gimana cara wawancara coba. Dan penggunaan vokal nih wawancara belum mulai induction belum. Wawancara nggak usah lebay.
Biasa aja, perkenalkan nama saya Joni misalnya, nama Anda siapa, Bapak siapa, senang saya panggil dengan apa. Man? Ya. Kalau kita wawancaranya di ruang makan, setelah mau proses yang selanjutnya induksinya itu di ruang yang Oh, untuk yang awal bisa nih pre-induction, wawancara fokus terus kalau cuma kalau udah masuk induction bagaimana? Induction bangunin lagi dia, bangun, ya ntar di peningnya pindah gitu. Kalau masih di pre-induction juga kan pengkondisian awal. Ya cek fokusnya di sini misalnya. Kemudian wawancaranya di mana? Ya nggak masalah. Wawancaranya di situ, cek fokusnya di sini nggak masalah. Kemudian inductionnya mulai di ruang terapi nggak masalah. Tapi nggak boleh inductionnya ruang terapi bangunin terus tidak ke bawah. Nah, itu. Jelas ya? Ya. ketika dalam proses programming kan kita tugasnya menjaga supaya stay tune. Kita harus stay tune. Ya. Ketika kita mau mengetahui pasien itu ternyata dalam alfa dalam atau theta luar itu Itu nggak penting kita tahu. Yang penting kita pastikan dia tidak ke delta. apa perlu dilakukan dari Enggak. Ngomong aja terus. Volume jaga ya. Jangan sampai hilang-hilangan. Baik, saya hitung mundur dari 5 sampai 1. 15. 2. Nanti ada hitungan mana yang maju, mana yang mundur, mana hitungan yang perlu diisi, mana yang nggak perlu diisi, atau bahkan jangan sampai diisi. Nah, gitu. Yang jelas, ini teknik penyampaiannya berbeda-beda. Dari Oke, yang belum punya itu bukan kita mau jadi rocker atau apa ya, itu sekedar bandul itu adalah tanda semester hipnosis, jadi belum punya segera punya ya. Ya itu bukan artinya rocker. Karena masih ingat tadi ya, salah satu teknik tradisional adalah menggunakan bandul. Nanti paling diajarin bandul sih, nggak akan pakai dupa kemenyan enggak. Tempat mau jadi dukun juga. Iya, enggak. Ada lagi? Ya. ada yang sampai teriak-teriak atau ada yang sampai minta darah itu kesalahan si terapi atau ada si pasiennya sendiri ada something yang belum tergali. Dua-duanya bisa jadi memang dari terapisnya, bisa jadi pasien. Contohnya, nih kejadian nyata yang saya alami waktu lagi latihan di kelas. Tolong ingat ya, sebelum ada izin dari Om Bagus untuk praktek di luar, jangan coba-coba praktek di luar. Karena kalau kenapa-napa kemungkinan besar, mohon maaf ya, kemungkinan besar akan dikeluarkan. Dulu pernah ada tuh. Jadi dia belum diizinkan praktek. Ya, biasanya tuh izin dari Om Bagus, oke kalian sudah mulai praktek di luar. Tapi kalau belum ada, tolong jangan. Belum ada. Karena pernah kejadian dia melakukan praktek di luar, lalu pasiennya nggak bisa buka mata. Telepon alumni wali kelasnya, nggak tahu lagi sibuk di mana di Jakarta. Akhirnya telepon Om Bagus melakukan hipnosis baik. Dia main kira-kira ya begitu. Itu kalau nggak serendah-rendahnya itu sporsi sih. Kemungkinan besar keluar. Jadi nanti kalau selama praktek gimana kak? Praktek hanya boleh di kafe diawasi oleh wali kelas, asisten, senior lah. Atau kalau di luar, kak saya punya tempat di luar sana, wajib undang wali kelas, asisten, pokoknya ada pendampingnya. Kalau mau praktek tambah di luar wajib pada pendamping. Kalau praktek sendiri gimana? Belum boleh dengan makhluk hidup.
Hanya boleh misalnya rekam, lalu dengerin lagi, atau pakai ya bantal guling, bantal, boneka. Kak, kalau nanti setelah determination bonekanya bangun gimana? Yang jomblo kan berarti ada temen sekarang. Apalah. Ingat, saya kasih tahu aja karena sudah pernah kejadian. Dan tolong satu hal yang perlu banget diingat, dilarang keras untuk melakukan terapi kepada lawan jenis yang bukan mahram atau bukan pasangan suami istri. Kalau darurat gimana? Boleh, tapi dengan ada teman. Misalnya, paham nggak maksudnya? Tapi dengan tanpa sentuhan ya. Misalnya siapa di sini, Teh Ida misalnya, mau darurat nih nggak ada yang bisa nanganin, saya nanganin, saya akan minta minimal ada satu di antara anda nih yang wanita untuk dampingin di situ. Pokoknya kalau sampai ketahuan terapi langsung duaan gitu, pasti keras itu. Sampai kecuali di kelas banyak saksi ya masa, biasanya minimal pendamping satu. Begitu pula yang wanita menangani pasien laki-laki, harus ada orang lain. Itu tidak dibolehkan kecuali darurat dan tanpa sentuhan. Tapi kan ada program tertentu yang perlu sentuhan, pakai perantara apa, pakai pulpen, spidol, or apa namanya, mic. Pokoknya tanpa sentuhan. Kecuali, kak, itu pasiennya adalah suami saya sendiri, ambil Sarawak. Kemudian ini tidak wajib, tapi salah satu ciri khas di kafe ya. Biasanya sebelum memulai terapi, kita sebagai terapis wudu. Mau sholat sunnah dulu, ya boleh aja sih. Tapi saya tidak mau menyampaikan ini jadi wajib ya. Biasanya mau wudu dulu silahkan. Lebih baik kan kita lebih tenang. Kalau setelah wudu ngapain? Doa pada Allah, minta bantuannya. Karena bagaimanapun, kalau itu pasien sembuh, yang menyembuhkan sebenarnya siapa? Kita bantu. Apalagi ciri khas di kafe, biasanya kita melakukan proses hipnosis dari telinga sebelah kanan. Ini tidak wajib, tapi kan kanan itu lebih enak kan? Biasa orang Islam yang baik-baik kanan. Tapi kalau terpaksa kak ini mepet banget nggak bisa kiri, ya itu tidak diwajibkan harus kanan, tapi sebaiknya kanan. Kalau dalam ujian hipnosis nanti kalau kita melakukan di kanan itu akan menjadi poin plus sendiri dari penguji. Oke, itu tentang mekanisme hipnosis atau tata cara melakukan hipnosis. Jelas semua? Nah ini mungkin nanti bantuan dari asisten ya, share ke ya. Untuk orang yang sesuainya itu ya Kak. Terus kan kalau misalkan kalau ada makanya dari awal sih di wawancara kita harus tanya dia sukanya apa nggak sukanya apa. Dan yang suet nih pelajaran ya. Tadi yang pertanyaan tadi yang belum sempat saya teruskan. Jadi kadang pasien itu dia sendiri yang bikin masalah. Kayak tadi siapa yang nanya? Yang muntah, misalnya muntah-muntah. Nah, ya bisa. Jadi kalau muntah-muntah yang gimana? Pernah kejadian. Jadi saya menjadi terapis, dia pasien, dulu ada klinik saja. Waktu itu di kampung ini, di samping ini, perumahan ini, ada yang bakar-bakar apa sampah kayaknya. Kan baunya nyengat. Terus kawan saya yang jadi pasien itu sebelum mulai kita terapi, dia mulai menyebutkan kata-kata sembarangan. Apa ini? Bau busuk nih, penyakit ini maksudnya. Tahu sih ya, bau sembarangan. Setelah itu ketika saya mulai leading untuk proses terapi, ketika saya minta untuk tarik dan hembuskan nafas, kalau ingat kalau ada kata tarik hembuskan ya, jangan tarik doang atau hembuskan doang tuh sering tergira-gira juga. Apa yang terjadi? Data itu muncul bahwa itu penyakit, langsung dia muntah-muntah saat itu juga. Saya coba ngurut apa yang salah. Oh tadi dia kata semua.
Dan hipnosis ini juga penting untuk memindahkan rasa. Kira-kira kalau relax gimana sih? Rasakan relax. Kita semangat, rasakan relax. Emosi gitu ya. Rasakan relax. Nyaman. Rasakan feel-nya. Bahkan tarik dan hembuskan nafas pun sama. Feel. Bukan baik tarik nafas, hembuskan, tarik, hembuskan, itu apa rasanya? Kita kan pengen buat dia relax, tarik nafas panjang. Perlu kita sambil tarik juga, hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan, sekali, tarik nafas panjang, hembuskan. Jadi feel-nya. Bukan sekedar yang penting skrip selesai dari awal sampai akhir, bukan. Tolong jangan jadi seorang hafizullah skrip di kafe. Dah, dadah, kan? Ya, silakan. Apa yang akan terjadi ketika si pelatih ini menerapkan lupa mekanisme yang kita pelajari langsung loncat gitu. Jadi tidak sesuai tahapan dan juga urutan. Oke, kasih. Nah, itulah yang saya bilang kenapa ujian mekanisme dibuat saklek, sehingga apapun yang terjadi Anda tidak boleh lupa ini mekanisme. Dan sampai abis ini ngapain? Baru wawancara tahu-tahu termination. Wawancara, skip cek fokus, skip di pening tahu-tahu programming, habis itu balik lagi di pening. Waduh. Karena ingat peka koordinasi. Tapi Kak, ada nggak kondisi kita skip beberapa step? Ada. Kalau orangnya sudah kita kenal banget dan dia sulit. Tapi jangan coba-coba melakukan itu di ujian itu. Kalau saya kan udah kenal, gak usah cek fokus lah, dia fokusnya bagus kok. Skip cek fokus. Wawancara juga saya kenal banget, orang dia teman sekolah, skip juga wawancara. Induction sudah lah. Induction dia kan sulit banget. Di pening saya skip ya, nggak bisa. Kalau ujian di kafe jangan coba-coba lakukan. Oke, jadi mohon nikmati proses untuk ujiannya karena ini saklek yang diharap sampai akhir kafi, bahkan Anda wisuda Anda masih ingat di mekanisme. Yang kedua adalah ya nanti simple hipnosis selama. Oke, jelas semua? Ya, silakan kok. Silakan kan? Oke. Betul. Ya. Untuk saat ini baru ujian menjelaskan mekanisme ini. Tapi nanti di akhir semester ada ujian akhir hipnosis yang mana isinya adalah teori dan praktek dua-duanya. Itu biasanya dibagi dua ruangan, sana teori sini praktek, atau bahkan langsung sekaligus mungkin langsung hanya teori habis itu suruh praktek. Tapi itu nanti tenang aja. Untuk saat ini ujian kita baru ujian menjelaskan mekanisme. Dan ini lebih enak dari ujian public speaking karena Anda nggak dituntut gesturnya harus kayak apa. Nggak usah mikir induction gesturnya bagaimana. Mimiknya juga bodo amat lah. Yang penting menjelaskannya. Tapi kesalahan dasar public speaking seperti garuk-garuk hidung, menghapus papan tulis pakai tangan, ya itu fatal ya. Ingat 3 kali doang. Yang ketiga kali langsung duduk tuh. Kelas semua? Ya, alhamdulillah. Karena visi ujian ya. Baik, demikian. Kalau begitu, setelah ini insya Allah nanti Kak Novi mungkin akan mengirimkan ya skripnya untuk mekanisme ini. Ya, alhamdulillah siap banget ujian nih, mantap. Ujian asmaul husna. Masih ada yang belum lulus. Masya Allah, ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Masih ada yang belum lulus. Tolong jangan menyusahkan diri sendiri dengan menumpuk-numpuk hafalan. Ini semester ini banyak hafalan soalnya. Baik, demikian. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh tim wali kelas dan asisten. Ya, untuk ujian tentu saja mau ngapain lagi. Mohon dibaca
tidak hanya dibaca tapi juga diingat, dipahami, dan ingat paling enak tuh ngapalinnya sambil nulis. Ini kan ada kertas kosong nih saudara. Ini disebut induction, suruh tulis di kertasnya. Tapi kalau cuma dihafalin nggak sambil nulis ya gimana? Oke, Jan, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rokok maksudnya buat saya? Iya. Oh iya, terima kasih. Kasih jalan. Eh, sama-sama.